Tidak hanya Song Yu, tetapi juga iblis 9 jari menatap Lin Tian dengan dingin. Nak, tolong, mungkin kakak laki-laki bela diri saya. Anda dapat mengampuni hidup Anda. Lin Tian tersenyum, angin, bergeraklah untukku. Pada saat ini, angin di bawah kendali Lin Tian benar-benar berputar di sekitar Lin Tian, dan orang-orang ingin tahu tentang apa yang terjadi. Pria gemuk kecil di belakang Lin Tian bahkan lebih terkejut, bos, kamu bahkan bisa mengendalikan angin. Itu hanya angin. Ini bukan masalah besar. Lin Tian bahkan bisa mengendalikan tornado di laut. Selain itu, dia sama sekali tidak takut dengan angin seperti ini. Orang-orang di luar barisan tercengang. Song Yu berkata dengan mendesak, Tetua King, ada apa? Jangan khawatir, aku akan melangkah. Dengan itu, Tetua King memandang yang lain, beri aku lebih banyak kekuatan. Iya. Semua orang meningkatkan upaya mereka, dan angin dalam barisan lebih kencang. Tetapi di bawah kendali Lin Tian, angin tidak melukai Lin Tian sama sekali. Tidak hanya itu, Lin Tian tersenyum pada kelompok itu. Jangan buang energimu, itu tidak berguna. Orang-orang ini tidak mempercayainya, terutama tetua muda, yang berpikir bahwa tidak masalah baginya untuk berurusan dengan Lin Tian, seorang master arai di daratan Kyushu. Siapa yang tahu bahwa setelah beberapa masalah, tetua hijau tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Tapi iblis 9 jari sedikit cemas. Kakak bela diri, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Song Yu juga ingin tahu apa yang harus dilakukan, jadi dia menatap tetua muda itu, yang tampak serius. Aku akan memikirkannya lagi. Tetapi pada saat ini, Lin Tian melambai, dan angin di bawah kendali Lin Tian menghantam arai, dan arai segera bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semua orang ketakutan, dan Song Yu merasakan guncangan istananya. Tidak hanya itu, orang-orang di keluarga Song penasaran dengan apa yang terjadi setelah mereka merasakan gempa di bawah tanah. Tetua hijau itu khawatir, dia memperkirakan bisa menghancurkan arai. Ini, Song Yu mendengar ini dan berkata dengan mata lebar, apa yang akan terjadi jika arai rusak? Angin di dalam dilepaskan oleh arai. Jika berjalan di luar, itu akan sangat merusak, dan bahkan runtuh di sana-sini. Penatua King menjelaskan. Song Yuke tidak menginginkan hasil ini, jadi dia dengan cepat berkata, Elder Green, tidak peduli apa, kamu harus menemukan cara untuk mendapatkan anak ini. Master Song, saya telah mencoba yang terbaik. Pada saat ini, Tetua King tidak berdaya, tetapi Song Yu panik, apa? Anda tidak hanya mengatakan dengan keyakinan bahwa Anda bisa membunuhnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda melakukan yang terbaik? Aku tidak berharap dia mengendalikan arai. Penatua muda akan menepuk pantatnya dan pergi. Lagi pula, dia tidak bisa melawan arai ini ketika rusak. Ini membuat Song Yu marah. Ini rumahku. Jika saya menghancurkannya di mana-mana, saya akan kehilangan banyak. Hidup lebih penting. Ayo singkirkan. Penatua muda berkata, dan Song Yu tidak mau, jika tempat ini runtuh, beritahu kami bahwa saya akan menangkapnya di sini, orang-orang di kota Lord S. Mansion, dan aku pasti akan mendapat masalah. Bukankah keluarga Song punya tempat di pengadilan? Tidak bisakah kita meminta bantuan kantor Tuan Kota? Elder King tidak mengerti. Tuan Kota adalah seorang pedan. Dia tidak mau mendengarkanku. Song Yu marah memikirkan Li Yunfeng. Ketika Tetua King mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain berkata, maka saya tidak bisa menahannya. Kamu adalah master arai yang baik. Tidak bisakah kamu memperkuat arai atau mengubahnya? Song Yu bertanya. Penatua Green menghela nafas, setelah arai diaktifkan, sangat sulit untuk mengubahnya. Siapa yang tahu senyum aneh Lin Tian? Kamu tidak bisa, aku bisa. Orang-orang belum menanggapi. Apa dampaknya pada arai ini? Itu mulai berkembang dan menjebak semua orang dalam barisan. Kata kakak laki-laki. Tetua lainnya juga ketakutan, dan Song Yu bertanya-tanya, aku, bagaimana kita dalam barisan? Lin Tian tersenyum dan berkata, saya bisa berubah. Selesai berkata, Lin Tian mengendalikan angin di sekitar para tetua ini, dan tetua hijau tahu betapa buruknya angin di dalam, jadi dia dengan cepat berkata kepada orang-orang dari 9 istana jahat, kembali ke satu sisi. Semuanya mundur dan menempel pada barisan, tetapi angin ini telah dihasilkan dan dikendalikan oleh Lin Tian sepanjang waktu. Song Yu mulai khawatir, jadi dia berkata kepada orang-orang, aku akan membiarkan orang mengeluarkan kita. Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan Song Yu. Song Yu mengeluarkan token hitam dan menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Lalu ada pusaran di belakang mereka, tetapi pusaran itu tertutup. Song Yu sedang terburu-buru. Mengapa kamu lepas kendali? Tangan apa? Orang-orang bingung, dan Song Yu panik berkata, setiap kali saya bergerak, akan ada tangan untuk mengeluarkan saya. Orang-orang mengira Song Yu gila, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, kamu sedang menunggu kerajaan Qin, selamatkan kamu. Orang-orang dari negara Qin. Orang-orang tidak mengerti, tetapi Song Yu menatap, wah, bagaimana kamu tahu? Aku sudah tahu tentang kolusimu dengan mata-mata Qin. Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Song Yu berkata dengan marah, bagaimana kamu tahu? Saya punya bukti.
Lin Tian menatap Song Yu sambil tersenyum, dan Song Yu menatap Song Yu dengan mata besar. Mimpi, bagaimana kamu bisa punya bukti? Lin Tianxi tersenyum, jangan khawatir, aku akan membawamu turun dan membaca ingatanmu. Mendengar bahwa dia ingin membaca ingatannya, Song Yu gemetar, dan kemudian menatap tetua lainnya. Semuanya, selama kamu bisa membunuhnya, berapa banyak yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepadamu. Penatua King berpikir bisnis itu sepadan, jadi dia memandang orang-orang, semuanya, pembagian kain tidak lengkap. Iya. Kemudian orang-orang ini mengeluarkan potongan-potongan puing, lalu menyuntikkan listrik, dan kemudian perbatasan transparan untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Song Yu berkata, apa ini? Ini adalah beberapa alat abadi. Kombinasi dari alat abadi ini dapat membentuk susunan abadi yang transparan. Penatua King menjelaskan. Arai peri transparan? Song Yu sangat bersemangat ketika mendengar ini, dan Tetua King berkata, ya, selama kamu memiliki susunan ini, angin di depanmu tidak dapat mematahkannya. Song Yu sangat senang. Kemudian dia menatap Lin Tian dengan bangga. Sekarang, nak, apa yang kamu lakukan? Lin Tian menatap orang-orang ini dan tersenyum, menurutmu susunan abadi yang tidak lengkap dapat menahan angin di sekitar sini. Penatua Green berkata kepada dirinya sendiri, wah, susunan angin ini dibuat oleh kita. Kami secara alami tahu kekuatannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya berkata bahwa saya telah mengubah susunan ini, dan kekuatannya secara alami berbeda. Tetapi Tetua King tidak mempercayainya, dan tertawa, susunan abadi saya yang tidak lengkap lebih baik daripada susunan serangan bintang 9 manapun, jadi jangan buang energi Anda. Lin Tian tersenyum, lalu terus mengumpulkan angin, yang diperas sedikit dan menjadi lebih ganas. Ketika Tetua King menemukan perubahan halus dari angin ini, dia mulai sedikit khawatir, kompres angin. Bagaimana Anda melakukannya? Ketika tetua lain mendengar angin kencang, mereka saling menatap, tetapi Song Yu tidak begitu memahaminya, tetapi ketika dia melihat keterkejutan orang-orang, dia bertanya, bagaimana? Bisakah kamu tahan? Penatua Green tidak memiliki akhir saat ini, terutama ketika dia melihat susunan bergetar dan bergetar. Dia terlihat bermartabat, aku tidak menyangka dia bisa membuat susunan angin begitu kuat. Song Yu hanya menginginkan hasil, jadi dia bertanya, katakan padaku jika kamu bisa. Penatua King ragu-ragu, ini. Lin Tian berkata sambil tersenyum, izinkan saya memberitahu Anda dengan tindakan saya. Pada saat ini, Lin Tian mendorongnya dengan satu tangan, dan angin kencang sangat kencang. Dia memukul arai abadi yang tidak lengkap dan langsung menghancurkannya. Semua orang di barisan abadi terluka parah. Penatua hijau pucat dan jelek, tetapi dia siap untuk mengungsi, jadi dia berkata kepada orang banyak, ledakan susunannya. Meledakan? Song Yu tidak menyangka orang-orang ini begitu gila, tetapi Tetua King dan yang lainnya telah mengambil beberapa pil aneh dari tangan mereka dan memukulnya di barisan sekitarnya satu persatu. Pada saat yang sama, orang-orang di 9 istana jahat, satu persatu, berkedip. Akhirnya, mereka menyusup sedikit, dan kemudian menghilang satu persatu. Song Yu menatap, kamu, jangan tinggalkan aku. Penatua hijau mengabaikan, tetapi menatap Lin Tian. Wah, jika kamu beruntung hari ini, kami akan bertemu denganmu lagi. Selesai berkata, tetua hijau ini juga menghilang, dan susunan di sekitarnya mulai meluas, seolah-olah meledak. Tapi Song Yu menangis, aku ingin kamu berurusan dengannya, jangan tinggalkan aku di sini. Saat ini, Song Yu tahu bahwa dia telah terjebak dalam lubang, dan Lin Tian tertawa, arai akan segera rusak, dan kekuatan kehancuran cukup untuk menghancurkan bangunan keluarga Song Anda. Song Yu menatap, apa? Itulah yang Anda inginkan. Lin Tian tertawa, dan Song Yu sedang terburu-buru. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, tolong patuhi aku. Aku bisa melindungimu dari kematian. Jika tidak, kamu akan mati ketika kamu meledak di sini. Song Yu berkata, aku tidak akan mati, aku tidak akan. Lin Tian tidak melawannya. Sebaliknya, dia mengendalikan angin dan memukul Song Yu secara langsung. Kemudian dia dengan cepat lewat lagi, dan kemudian dia membuat tipuan. Song Yu terkena 2 serangan berturut-turut, dan seluruh pria itu berkata, kamu. Lin Tian mengambil kesempatan itu untuk menyuntikkan beberapa jarum, menyegelnya, dan akhirnya menangkapnya. Kemudian dia memandang pria gemuk kecil itu, ikuti aku akan lari. Iya. Pada saat ini, Lin Tian membawa kedua pria itu untuk melarikan diri ke bawah tanah dan berjalan melalui susunan perlindungan kota bawah tanah. Tak lama setelah ketiga pria itu pergi, keluarga Song mengeluarkan suara, ledakan, yang keras, dan bangunan runtuh di mana-mana, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya menjadi berdarah. Untuk beberapa orang yang telah kembali ke Lin Tian, mereka telah mundur dari keluarga Song di bawah peringatan Lin Tian. Tapi ada begitu banyak kebisingan di kota, dan itu masih keluarga Song. Tiba-tiba, banyak orang datang untuk menonton. Anda dapat melihat keluarga besar Song, yang telah menjadi reruntuhan dan tumpukan mayat. Satu demi satu, mereka saling menatap dan bertanya-tanya apa terjadi. Lang Fei Lex dan yang lainnya saling memandang, dan mereka senang bisa melarikan diri dengan cepat.
Liu Yunfeng di rumah tuan kota mendengar tentang peristiwa ini dan segera membawa orang untuk menyelidiki. Ketika Lin Tian muncul kembali, dia sudah muncul dari bawah tanah rumah tuan kota dan kembali ke kamarnya. Su Jing melihat Song Yu, yang tidak bergerak, dan menatap jalan. "Kakek, ada apa?" Bai Jue dan Zheng Xiaoyao juga bingung. Adapun Xiao Leixi, dia terkejut dan tidak percaya Lin Tian telah mengambil pemimpin keluarga Song. Lin Tian menatap keempat orang itu dan berkata, "Anda tidak melihat apa-apa. Jika seseorang bertanya, dia bilang aku berlatih." Meskipun Su Jing dan yang lainnya tidak tahu mengapa, mereka mengangguk. Ketika Lin Tian memasuki lukisan itu, dia membiarkan pria gemuk kecil itu tinggal, dan Lin Tian mulai memasuki segel jiwa di jiwa Song Yu. Setelah beberapa saat, Lin Tiandi melepaskan ikatan Song Yu. Song Yu, yang terluka parah, melihat bahwa jiwanya dikendalikan oleh Lin Tian dan menunjukkan tampilan yang kompleks. Kamu bahkan mengendalikanku. Kamu juga bisa memilih untuk mati, tapi ingatanmu semua didukung olehku." Lin Tian tersenyum pada Song Yu. Hati Song Yu untuk mati saat ini ada di sana, tetapi dia merasa mati. Setelah tidak ada, dia menjadi gila. Dia masih memukuli dadanya seperti dia menjadi gila. Satu sisi pria gemuk leng berkata, "Bos, apa yang dia lakukan? Aku tidak tahan dengan pukulan itu. Serang." Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Dia ingin berurusan dengan saya, tetapi saya mendapatkannya. Tidak bisakah kamu mengatakan dia tidak tahan dengan pukulan itu?" Setelah mendengar ini, pria gemuk kecil itu berkata, "Tidak tahan? Apakah terlalu banyak pemborosan?" Lin Tian tidak bisa menahan senyum, "Tinggalkan dia sendiri, biarkan dia gila, ayo keluar dulu." "Iya." Suara pria gemuk kecil, tapi Song Yu tiba-tiba menatap Lin Tian dengan rambut melingkari kepalanya. "Ada apa dengan mata-mata negara Qin? Apakah kamu masih ingin merawat mereka?" Lin Tian menertawakan Song Yu, yang tidak ingin bingung, jadi dia berkata, "Aku ingin mencari tahu. Jangan khawatir tentang itu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Anda sebaiknya tinggal di sini. Ketika dunia damai, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi." Lin Tian tersenyum dan keluar dari gambar. Song Yu tidak bisa menahan tangis di sekitarnya, dan kemudian dia menjadi gila. Di luar lukisan, Su Jing dan yang lainnya berbicara tentang keluarga Song. Pada saat ini, suara Liu Yunfeng datang dari luar. "Dr. Lin, apakah Anda di sana?" "Ya, apa yang bisa saya bantu?" Lin Tian kembali ke pikirannya dan berkata, "Keluarga Song telah dihancurkan, tahukah kamu?" Lin Tian tersenyum, membuka pintu, menatap puncak awan di luar dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ada hal yang begitu bagus?" Liu Yunfeng menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu. "Ini masalah besar. Saya pikir keluarga Song akan mengirim seseorang untuk segera menyelidikinya." "Kenapa, kamu meragukanku?" Lin Tian menertawakan Liu Yunfeng, dan Liu Yunfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu area yang luas rusak, yang bukan itu yang bisa kamu lakukan sendiri." "Oh, jadi apa yang Anda simpulkan?" Menurut beberapa orang yang melarikan diri dari keluarga Song, orang-orang dari 9 istana jahatlah yang membuat formasi besar di bawah keluarga Song. Akibatnya, formasi rusak, mengakibatkan kehancuran seluruh keluarga Song, dan keberadaan pemimpin keluarga Song tidak diketahui. Liu Yunfeng menjelaskan. Lin Tian berkata, "Apakah ada perseteruan antara istana 9 iblis dan pemimpin keluarga Song?" "Ya, aku belum tahu. Diperkirakan mereka harus menunggu Master Song, ibu kota negara, mengirim seseorang untuk menyelidiki," jawab puncak awan. Lin Tianen berkata, "Saya mengerti bahwa jika ada sesuatu untuk bekerja sama, Anda dapat menelepon saya kapan saja, saya siap dipanggil." "Bagus." Setelah Liu Yunfeng selesai, dia mundur. Ketika pintu ditutup, Su Jing dan yang lainnya menatap Lin Tian. Karena orang-orang ini tahu bahwa pemimpin keluarga Song ada di tangan Lin Tian, dan Lin Tian hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Apa yang kamu lakukan melihatku seperti ini?" Lin Tian menertawakan kelompok itu, tetapi Su Jing berkata dengan canggung, "Kakek, apakah kamu menghancurkan keluarga Song?" "Tidak, itu adalah orang-orang dari 9 istana jahat. Tapi aku mengambil pemimpin keluarga lagu ini." Lin Tian tersenyum. Su Jing dan yang lainnya tidak menganggapnya kredibel, tetapi mereka tidak mengajukan lebih banyak pertanyaan. Lin Tian menatap mereka dan berkata sambil tersenyum, "Kamu lupa apa yang kamu miliki hari ini, atau orang-orang yang kembali ke keluarga Song akan menemukan sesuatu darimu?" "Lao Zu, maksudmu orang-orang dari keluarga Song akan meragukanmu?" Su Jing penasaran. Lin Tian mencibir, "Sejauh yang saya tahu, seluruh keluarga Song, generasi orang, telah berkolusi dengan negara Qin, dan orang-orang di negara bagian Qin sangat ingin menjatuhkan saya. Jadi kali ini, bahkan jika bukan karena saya, mereka akan meletakkan topi ini di kepala saya." Orang-orang ragu, tetapi segera ide Lin Tian diverifikasi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, orang-orang dari keluarga Song datang, dan mereka juga datang ke rumah Tuan Kota, dan membiarkan Tuan Kota memberitahu Lin Tian. Lin Tian, dipimpin oleh penjaga rumah Tuhan, datang ke aula rumah Tuhan. Pada saat ini, ada seorang pria berbaju besi duduk di sana.
Liu Yunfeng duduk di sebelahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara pria berbaju besi perak, dengan wajah serius, masih berdiri barisan penjaga di sampingnya, tampak seperti akan datang. Mengapa Tuan Kota belum datang? Sisi lain tinggal di sana sebentar dan bertanya dengan tidak sabar. Saudara Song, Tuan Muda Lin, tinggal di halaman rumah Tuhan kita. Butuh jarak yang jauh untuk sampai ke sini. Tunggu sebentar. Liu Yunfeng menjelaskan. Tetapi pria itu berkata dengan wajah lurus, seorang pria yang bukan pengadilan, tetapi Anda mengaturnya untuk tinggal di halaman, tidak tahu apa artinya. Liu Yunfeng mengatakan situasi umum sekali, tetapi pria itu tidak senang dan berkata, ada apa? Apakah menurutmu kakakku akan menyakitinya? Jadi lindungi dia. Beberapa hari yang lalu, kepala keluarga Song melakukannya, dan membunuh beberapa orang, mencoba menyalahkannya. Liu Yunfeng mengatakannya tanpa tabu. Pria itu kesal. Apakah ada bukti? Itu dikatakan oleh penjaga keluarga Song. Lucu mengatakan bahwa kakakku akan menyakitinya hanya dengan kata-kata sepihak. Pria itu jelas kesal. Liu Yunfeng tahu asal-usulnya dan tidak repot-repot berdebat dengannya. Sebaliknya, dia berkata, Saudara Song, saya menegakkan hukum tanpa memihak. Sungguh penegakan hukum yang adil, akhirnya membunuh keberadaan saudaraku tidak diketahui, dan seluruh keluarga Song di kota Shuiyun dihancurkan. Pria itu mencibir. Liu Yunfeng tahu bahwa tidak ada gunanya berdebat dengannya. Dia terlalu malas untuk berbicara, tetapi pria itu bersenandung, dan dia merajuk. Sampai seseorang di luar berteriak, ini dia. Kemudian Lin Tian masuk, dan pria berbaju besi itu segera melepaskannya dan menatap Lin Tian dengan ganas. Liu Yunfeng segera bangun untuk menemui Lin Tian, dan memperkenalkan kepadanya, ini Song Yu dari Aula Penjaga Ibu Kota Nasional, yang juga salah satu direktur keluarga Song Ibu Kota Negara. Ibu kota negara adalah ibu kota negara air, dan aula penjaga adalah salah satu dari 5 halaman keadaan air, yang tentu saja bukan hak kecil. Tapi Lin Tian tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia bertanya sambil tersenyum, saya tidak tahu lagu Bao Wei. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Penjaga lagu? Wah, saya adalah penjaga bintang 6 di aula penjaga, sebanding dengan kehadiran beberapa jenderal. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu lagu umum? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Song Yu berkata, jangan bicara padaku. Saya mengatakan lagu umum, saya tidak tahu bagaimana menyinggung perasaan Anda. Aku harus sangat marah? Lin Tian tersenyum pada Song Yu. Song Yu berkata, keberadaan kakakku tidak diketahui, dan keluarga Song di kota Shuiyun dihancurkan. Kurasa aku tidak bisa menyingkirkanmu. Dan saya? Apakah ada bukti? Atau hanya tebakan Anda? Song Yu melotot, apakah ada bukti? Aku akan tahu kapan aku membawamu ke ibu kota negara dan mengirimmu ke pengadilan penegak hukum. Saat itu, Song Yu berteriak, ayo, bawa dia. Iya. Sekelompok penjaga keluar dan mengepung Lin Tian, berniat untuk membawanya pergi. Sementara Liu Yunfeng segera berkata, Saudara Song, Anda harus memiliki bukti untuk menangkap orang. Saya penjaga istana. Saya bisa menangkap dulu dan kemudian memeriksa. Song Yu gila, tapi Liu Yunfeng sedang terburu-buru. Kakak Song, tangkap dulu lalu coba. Itu ditujukan pada musuh, tapi dia bukan musuh. Tanpa pengadilan, bagaimana mungkin kamu tidak tahu bahwa dia bukan musuh? Song Yu mengabaikan Liu Yunfeng, dan Liu Yunfeng panik dan berkata, Saudara Song, tidak pernah. Aku tidak peduli padamu. Jika Anda berani menghentikan saya hari ini, saya akan menangkap Anda, Tuan Kota, dan mengatakan Anda berkolusi dengan musuh. Song Yu sangat mendominasi. Liu Yunfeng terlihat jelek dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, lagu umum, apakah Anda yakin ingin menangkap saya? Wah, jangan bilang tangkap kamu. Aku bisa membunuhmu sekarang. Song Yu menganggap serius Lin Tian. Bunuh aku? Omong kosong, aku penjaga istana. Aku tidak membutuhkan begitu banyak prosedur untuk berurusan denganmu, anak kecil. Song Yu tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian mencibir, aula penjaga, hakmu sangat besar. Siapa yang memintamu untuk membantu musuh dan menghancurkan keluarga Song kami di kota Shuiyun? Song Yu langsung mengancingkan topi Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan berkata, hari ini, kamu tidak bisa membawaku. Song Yu mencibir, apakah kamu ingin melawan? Bagaimana menurutmu? Jika kamu melawan, aku berhak membunuhmu di sini di tempat. Kata Song Yu dengan wajah galak. Liu Yunfeng sedang terburu-buru di satu sisi, dan Lin Tian tersenyum, sebaiknya kamu berpikir jernih sebelum membuat keputusan. Tidak ada lagi pikiran. Song Yu memutuskan untuk menjatuhkan Lin Tian, dan Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara. Melihat Lin Tian tidak menganggap dirinya serius, Song Yu terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Para penjaga naik, mengeluarkan beberapa rantai, dan bersiap untuk mengikatnya untuk Lin Tian. Lin Tian mengamati matanya, dan semua rantai terbang, dan menimpanya satu persatu. Para penjaga terkejut, dan Song Yu segera mengutuknya dan berkata, Tuan Liu Cheng, Anda juga melihat bahwa orang ini melawan, jadi saya berhak membunuhnya di tempat.
Kakak Song, itu jelas dipaksa olehmu, kota Liu Yun menjelaskan. Aku memaksa. Saya hanya ingin menangkapnya dan kembali untuk diinterogasi, tetapi dia ingin melawan dan menunjukkan bahwa dia bersalah, jadi dia pasti punya masalah. Song Yu mengatakan sesuatu secara langsung dan bergegas ke Lin Tian. Tidak hanya itu, Song Yu juga memukul Lin Tian dengan satu telapak tangan, tetapi Lin Tian menghadap ke atas dengan telapak tangan lainnya. Pada saat yang sama, telapak tangan Lin Tian kosong. Ketika kedua telapak tangan bertabrakan, Lin Tian hanya mundur beberapa langkah. Song Yu merasa jiwanya terkoyak oleh sesuatu. Dia berteriak di tempat, dan kemudian wajahnya pucat. Liu Yunfeng terkejut melihat pemandangan ini, dan orang-orang di luar aula ingin tahu tentang what terjadi. Song Yu memarahi dalam hatinya, sial, apa yang digunakan anak ini? Lin Tian menatap Song Yu dan berkata, apakah kamu masih di sini? Song Yu bersenandung, wah, apakah kamu tahu konsekuensi dari menyerang penjaga? Serang? Mengapa Anda tidak mengatakan Anda sedang mencari masalah? Lin Tian mencibir, dan Song Yu menatap, aku bilang serangan adalah serangan, apakah ada masalah? Lin Tian tidak memikirkan pria ini. Dia hanyalah orang yang, tergantung pada identitasnya sendiri, menggunakan haknya sesuka hati. Tapi Song Yu berpikir itu wajar. Dia bahkan memanggil Liu Yunfeng, Liu Chengsu, biarkan orang-orang di rumah Chengsu Mu mengambil penjahat ini. Liu Yunfeng menjelaskan, saudara Song, saya hanya akan menegakkan hukum tanpa memihak, dan saya tidak akan menyalahgunakan hak saya. Penyalahgunaan hak? Maksudmu aku? Song Yu berteriak, tapi Liu Yunfeng mengabaikannya. Song Yu sangat marah sehingga dia menggigit giginya dan berkata dengan marah, oke, aku akan kembali sekarang dan memberitahu kalian semua, sehingga kalian bisa menjadi pengkhianat secara langsung. Dengan itu, Song Yu berteriak kepada pengawalnya, pergi. Orang-orang itu keluar dari aula satu demi satu, dan Song Yu melotot saat dia berjalan melewati Lin Tian. Wah, jangan lari jika kamu memiliki kemampuan. Lain kali saya datang, saya akan membawa semua orang di rumah tuan kota. Lin Tian tersenyum, saya akan menunggu. Jawaban Lin Tian membuat Song Yu sangat marah. Kemudian dia bersenandung dan membawa pria itu pergi. Liu Yunfeng tampak jelek, dan pergi ke Lin Tian dan berkata, Tuan Lin, bawa orang bersamamu, dan cepat keluar dulu. Menarik? Ya, keluarga Song memiliki banyak hak di rumah jaga. Jika dia benar-benar masuk ke rumah jaga, dia akan membawa banyak ahli bersamanya. Bahkan jika Anda memiliki 100 orang, sulit untuk mengatakannya. Tapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, apakah aula penjaga selalu begitu gila? Istana penjaga bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan ibu kota dan kota kekaisaran. Ada banyak ahli di dalamnya. Karena status khusus mereka, mereka memiliki banyak kekuatan. Jika mereka bukan orang pengadilan, bagaimana mereka ingin bermain terserah mereka? Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa. Jadi, karena aku bukan orang pengadilan, mereka akan melakukan apa saja padaku? Ya, penangkapan pertama dan kemudian persidangan, artinya, untuk orang-orang non-pengadilan, dan untuk tuan kota seperti saya, mereka harus melalui prosedur terlebih dahulu, dan hanya setelah persetujuan di atas mereka dapat menangkap saya. Tetapi Lin Tian berkata, hari ini, berdirilah di sini bersamaku. Jika saya pergi, keluarga Song pasti akan mengatakan bahwa Anda telah bekerja sama dengan musuh, dan kemudian menyetujui penangkapan Anda. Liu Yunfeng ragu-ragu, ini. Melihat tampilan Liu Yunfeng, Lin Tian tahu itu mungkin, jadi Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, jangan khawatir. Jika mereka ingin datang, biarkan mereka datang. Saya akan menghadapinya. Tapi orang-orang ini, jangan khawatir, biarkan mereka datang. Lin Tian selesai, dan meninggalkan aula, dan Liu Yunfeng tahu ini sangat penting, dengan cepat berbalik. Ketika Liu Yunfeng datang ke Lao Hei dan menjelaskan masalahnya lagi, Lao Hei mengerutkan kening. Kali ini, keluarga Song tidak menemukan buktinya, tetapi membiarkanmu ditatap oleh keluarga Song. Bagaimana sekarang? Liu Yunfeng mengerutkan kening erat. Song Yu ini akan mengatakan yang sebenarnya, dan kemudian menangkapmu dan anak itu bersama-sama. Lao Hei sangat menyadari hak-hak keluarga Song, jadi dia menjadi khawatir. Puncak awan aliran juga merupakan wajah yang tidak berdaya, semuanya telah sampai pada titik ini, hanya bisa menunggu dan melihat perubahannya. Jangan terlalu khawatir, kamu adalah pemimpin sebuah kota. Jika tidak ada bukti mutlak, mereka tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Paling-paling, mereka hanya mengirim Anda ke pengadilan jurusita. Pria yang bukan orang pengadilan. Mereka bisa membunuhnya di tengah jalan. Liu Yunfeng menghela nafas, aku sudah menyuruhnya pergi dulu, tapi jika tidak, dia akan menunggu di sini sampai mereka yang menjaga kuil membawanya. Old Black Chong'el's Heavyweight, dia benar-benar tidak pergi. Ya, tergantung situasinya, aku bertekad untuk bertarung melawan aula penjaga. Tidak mudah bagi aula penjaga untuk berada di halaman kelima. Jika mereka melakukannya, bocah ini mungkin sudah tamat. Hitam tua menghela nafas. Lalu apa? Coba saya lihat. Aku akan muncul jika harus. Dengan selesainya Lao Hei, biarkan Liu Yunfeng terus memperhatikan gerakan dan keheningan, dan melaporkannya kapan saja melalui batu nada.
Liu Yunfeng kemudian pergi, dan Lao Hei bergumam, dia terlalu berani untuk melawan aula penjaga secara terbuka. Pada saat ini, Lin Tian telah kembali ke kamar dan menjelaskan kepada semua orang. Su Jingqi berkata dengan tergesa-gesa, orang-orang dari keluarga Song benar-benar sombong. Lei Xi kecil berkata dengan gelisah, keluarga Song hanyalah cabang di kota Shuyun, dan orang-orang utama semuanya ada di ibu kota negara bagian, dan ada banyak orang di aula penjaga, jadi mereka sangat kuat di negara bagian. Setelah Su Jing mendengarkan jalan napas, melanggar hukum, Xiao Lei Xi menghela nafas tak berdaya, tetapi Bai Jue ingin melihat bagaimana Lin Tian menyelesaikannya, jadi dia menertawakan Lin Tian. Wah, kamu cukup berani kali ini. Kamu tampak bahagia. Lin Tian bertanya pada Bai Jue sambil tersenyum, dan Bai Jue berkata, jangan lupa, tujuanku adalah melihatmu jatuh. Oh, apakah kamu mau, aku akan membiarkanmu jatuh dulu. Lin Tian menertawakan Bai Jue, dan Bai Jue segera menasihati, aku akan membicarakannya. Satu sisi Su Jingbai melihat, mulutnya sangat murahan. Bai Jue terdiam, tetapi pria gemuk kecil itu berkata, bos, saya tidak takut. Aku akan berubah menjadi monster dan bertarung dengan mereka. Lin Tian menertawakan kerumunan. Tidak, aku akan membiarkan mereka menangkapnya. Apa? Semua orang ingin pergi. Lin Tiansu memberitahu mereka, saya berencana untuk pergi ke ibu kota negara, dan Anda pergi ke lukisan itu dulu, dan saya akan membawa Anda bersama saya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan pergi ke ibu kota negara, Su Jing segera menjadi bahagia. Oke. Xiao Lei Xi terkejut dan berkata, Tuanku, apakah Anda ingin pergi ke ibu kota negara? Iya. Xiao Lei Xi khawatir, tetapi mereka memiliki begitu banyak kekuatan. Jangan khawatir, seberapa besar itu? Di mataku, itu semua dekorasi. Ketika Lin Tian selesai, mari kita masuk ke lukisan itu. Lin Tian datang ke halaman dan berbaring di kursi malas untuk beristirahat. Ketika Liu Yunfeng datang dan melihat Lin Tian terbaring di halaman, dia menghela nafas tanpa daya. Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa, Tuan Liu? Aku hanya ingin berbicara denganmu. Liu Yunfeng mendatangi Lin Tian dan menemukan kursi batu untuk duduk. Masih mencoba membujukku untuk pergi. Iya. Awalnya, Liu Yunfeng ingin Lin Tian pergi dan orang-orang provinsi dianiaya. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang itu. Ini urusanku sendiri, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi, Lin Tian tertawa tetapi tidak berbicara, sementara Liu Yunfeng hanya bisa menghela nafas dan menunggu di sana dengan tenang. Segera malam tiba, tetapi ada banyak aktivitas di luar rumah tuan kota. Tiba-tiba, konvoi yang tak terhitung jumlahnya mengepung rumah tuan kota. Pada saat yang sama, pasukan di barak dikirim, membuat orang-orang di kota penasaran dengan apa yang terjadi. Pada saat ini, Song Yu sekali lagi memimpin orang-orang ke Menshan, dan melihat Lin Tian dan Liu Yunfeng menunggu di sana dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih di sini? Lin Tian tersenyum dan berkata, menunggumu. Menungguku? Song Yu tertawa, dan Liu Yunfeng bangkit dan berkata, saudara Song, ini. Saya telah mengepung rumah tuan kota, dan saya mendapat persetujuan dari tuan istana. Song Yu selesai berkata, biarkan penjaga di samping mengumumkan. Hanya melihat penjaga itu untuk mengambil persetujuan, lalu berkata, puncak awan arus utama kota Shuyun, tidak boleh mengganggu penangkapan Song Yu, jika tidak penangkapan di tempat, kirim ke pengadilan eksekutif. Dengan itu, penjaga mengirim persetujuan ke Liu Yunfeng, dan Song Yu berkata sambil tersenyum, Liu Chengsu, apakah kamu sudah melihat persetujuannya? Begitu. Puncak awan berkumpul. Kalau begitu jangan menyingkir. Song Yu mencibir, tapi Liu Yunfeng terlihat jelek. Adapun Lin Tian, dia berkata sambil tersenyum, Liu Chengsu, minggir. Liu Yunfeng menghela nafas tak berdaya, lalu mundur ke satu sisi, tetapi secara pribadi sudah berkomunikasi dengan Lao Hei. Song Yu menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, saya hanya membawa lusinan orang di siang hari, tetapi sekarang, saya mengambil ribuan orang. Jika kamu berani melawan, mereka akan membunuhmu, dan kamu akan menjadi buronan, tahu? Lin Tian tersenyum, hanya untuk menangkapku, mengirim begitu banyak orang? Tidak mungkin, siapa yang membuatmu licik? Song Yu mencibir. Lin Tian tersenyum dan berkata, oke, kamu bisa menangkapnya. Song Yu tidak menyangka Lin Tian akan menyerah. Dia segera berkata dengan gembira, wah, apakah kamu takut? Saya tidak takut. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa kamu akan sengsara di masa depan. Lin Tian tampak tersenyum, sementara Song Yu mencibir, saat ini, apakah kamu ingin mengancamku? Bukan untuk mengancammu, tapi untuk memberitahumu bahwa di negara air, hak keluarga Song Mu akan berakhir. Mendengar ini, Song Yu tertawa, dan para penjaga menatap Lin Tian seperti orang bodoh. Tapi Liu Yunfeng sedikit bingung, bertanya-tanya, apakah dia menakuti orang-orang ini? Tetapi Lin Tian tidak menjelaskan, tetapi tertawa dan tidak berbicara sampai Song Yu berhenti tertawa, dan kemudian berkata dengan dingin, kunci dia dan bawa dia pergi. Para penjaga segera maju, dan kemudian sebuah suara datang, semuanya, ini sangat sibuk. Ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat seorang pria berjubah hitam.
Sekilas, Song Yu melihatnya mengerutkan kening, hitam tua. Lagu umum, lama tidak bertemu. Senyum hitam tua berkata, dan Song Yu berat, apa yang harus kamu lakukan? Tidak, kamu akan menangkap orang. Aku akan menemui orang-orang. Apa maksudmu? Song Yu ragu, dan Lao Hei menjelaskan, orang-orang yang kamu tangkap akhirnya harus dikirim ke pengadilan Jurusita. Saya kebetulan sedang dalam perjalanan, jadi saya datang ke sini untuk mengawal para tahanan kembali ke pengadilan penegakan hukum bersama Anda. Apakah kamu tidak tahu ada masalah? Song Yu melotot, mengawal bersama. Apa? Tidak. Song Yu memarahi dalam hatinya, karena sekali dikawal, dia tidak bisa berurusan dengan Lin Tian kapan saja, jadi dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Lao Hei terus tertawa setelah melihatnya linglung dan berkata, Jenderal Song, jangan khawatir, saya tidak akan mengganggu penangkapan Anda sebelum dia dikirim ke pengadilan penegak hukum. Wajah Song Yu jelek, terutama ketika dia telah melepaskan begitu banyak energi, dia harus diawasi. Ada apa? Apa yang salah dengan lagu umum? Lao Hei bertanya, dan Song Yu tersenyum, tidak, mari kita kawal bersama. Selesai berkata, Song Yu penuh dengan senyum di permukaan, tetapi di dalam hatinya ada ribuan kuda yang berlari kencang. Adapun Liu Yunfeng, melihat Lao Hei membantu mengawalnya, dia lebih lega karena Shao Lin Tian setidaknya tidak akan diperlakukan tidak adil. Jadi Liu Yunfeng mendatangi Lin Tian dan berkata, ketika Anda datang ke pengadilan penegak hukum, mereka akan menjalani persidangan yang adil, jadi Anda dapat yakin. Lin Tian berkata sambil tersenyum, begitu. Selamat datang kembali. Liu Yunfeng selesai, menepuk bahu Lin Tian, dan kemudian mengirimnya keluar dari rumah tuan kota. Kemudian Lin Tian naik kereta, dan Lao Hei bertekad untuk bersama Lin Tian, dan Song Yu hanya bisa membiarkan mereka bersama. Di gerbong lain, Song Yu tampak jelek. Sialan, bagaimana Jurusita ini keluar? Ada seorang lelaki tua kecil dengan janggut panjang duduk di sebelah Song Yu. Dia mengelus janggutnya dan berkata, lagu umum, kamu tidak perlu khawatir. Orang tua kecil itu adalah seorang penasihat di samping Song Yu, jadi Song Yu bertanya kepadanya, Yan Junshi, apa pendapatmu? Biarkan orang mengatur susunan terlebih dahulu di jalan kita harus pergi. Ketika kita sampai di sana, kita dapat menggunakan arai untuk memisahkan hitam tua dan anak laki-laki. Kemudian orang-orang kita akan menangkap bocah itu secara diam-diam. Tetapi orang kulit hitam tua itu secara alami tidak tahu bahwa kita melakukannya. Mendengar ini, Song Yu berkata dengan penuh semangat, oke, aku akan mengatur orang. Saat ini, Lao Hei di gerbong lain berkata kepada Lin Tian, meskipun saya di sisi Anda untuk memastikan keselamatan Anda harus lebih berhati-hati di sepanjang jalan. Apa? Anda takut mereka akan melakukannya? Lin Tian bertanya sambil tersenyum, dan Lao Hei berkata, apakah kamu kenal pria yang duduk di sebelah Jenderal Song? Entahlah. Lin Tian tidak ingat, dan si hitam tua berkata, namanya Yan Er, dan saudaranya Yan Yi, bernama Yan Ming Erlao. Dia adalah penasihat keluarga Song. Dia berbahaya dan licik. Saya khawatir dia akan menggunakan beberapa trik. Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, saya tidak takut dengan trik apapun. Tapi Lao Hei khawatir, tidak peduli apa, hati-hati. Lin Tian tahu bahwa pihak lain itu baik, jadi dia berkata, mengapa Anda ingin membantu saya? Jenderal Zhang meminta saya untuk merawat Anda dengan baik, jadi saya harus memastikan Anda baik-baik saja, dan mengirim Anda ke Akademi Penegakan Hukum dengan aman, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Anda. Ke pengadilan penegak hukum? Akademi Penegakan Hukum adalah tempat yang tidak di bawah kendali keluarga Song. Pada saat itu, selama Anda yakin bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan negara musuh, kami akan membiarkan Anda pergi, dan mereka tidak dapat lagi menggunakan alasan ini untuk menangkap Anda. Si hitam tua menjelaskan. Lin Tian berkata sambil tersenyum, itulah yang terjadi. Tapi Lao Hei khawatir tentang jalannya sekarang, dan dia membuka tirai dan melihat sekeliling sampai dia keluar dari kota dan berkata, menurut kecepatan kereta binatang roh, diperkirakan dia tidak akan tiba di ibu kota nasional sampai besok. Tidak masalah. Istirahatlah. Lin Tian menutup matanya dan tidak peduli, tapi Lao Hei tidak bisa berhenti melihat hutan di sekitarnya. Setelah sekitar tengah malam, tiba-tiba kereta berhenti dan terdengar teriakan di luar. Lao Hei dengan cepat membuka tirai dan melihat api dan kabut di mana-mana. Hitam tua terkejut. Dia berkata kepada Lin Tian, ada arai. Lin Tian tidak peduli. Dia berjalan keluar dari kereta perlahan, melihat kabut dan api dan berkata sambil tersenyum, sepertinya orang-orang ini telah menyiapkan hadiah yang bagus untukku. Ikuti aku, jangan tinggalkan aku, atau jika mereka menangkapmu dan membawamu pergi, aku tidak tahu. Lin Tian sengaja ingin berpisah dari Lao Hei, karena jika tidak, dia tidak punya kesempatan untuk memberi pelajaran kepada orang-orang ini. Tapi Lao Hei telah menahan Lin Tian. Dia takut Lin Tian akan dipisahkan dari dirinya sendiri, dan kemudian dia akan ditangkap oleh pembuat onar. Pada saat ini, Song Yu dan Yan Er muncul, tetapi mereka berpura-pura tidak ada hubungannya dengan mereka. Hanya Song Yu yang berteriak, Lao Hei, kami disergap. Yan Er menatap Lin Tian Dao.
Wah, apakah itu pasanganmu? Lin Tian tersenyum pahit. Anda benar-benar berpikir. Song Yu bersenandung dengan cara, itu pasti kaki tanganmu, kalau tidak mereka tidak akan repot-repot memulai kita. Si negro tua tahu bahwa mereka sedang memainkan permainan daging pahit dan berkata, semua orang, ada apa? Ayo keluar dari kabut dulu. Setelah itu, Lao Hei membawa Lin Tian bersamanya. Song Yu dan Yan Er saling memandang dan mulai mengejar mereka. Sampai suatu daerah, tiba-tiba lebih banyak api, dan hitam tua terpaksa berpisah dari Lin Tian, yang kemudian, Lin Tian menghilang dalam kabut. Ketika Lao Hei dan yang lainnya bergegas keluar, Lin Tian telah pergi, tetapi Lao Hei sedang terburu-buru dan ingin kembali. Song Yulah yang berkata, Lao Hei, jangan kehilangan nyawamu untuk anak laki-laki. Aku harus mengeluarkannya. Hitam tua adalah cara yang mendesak, tetapi Song Yu berkata, kamu masuk lagi, jika tidak keluar, bagaimana harus melakukannya? Yan Er juga berkata, Lao Hei, kamu bisa melihat kekuatan arai ini. Jika kamu masuk lagi, sulit untuk keluar. Lao Hei tahu bahwa itu pasti tipuan Song Yu, jadi dia berkata, aku akan mencari tahu siapa yang membuat susunan. Wajah Song Yu tiba-tiba menjadi gelap, apa maksudmu ketika aku mengatakan Lao Hei? Apakah ini salahku? Ya saya tahu. Cara dingin es hitam tua itu, tapi Song Yu mencibir, aku masih meragukan kaki tangannya. Hitam tua diabaikan, tetapi pergi ke arai lagi, mencari Lin Tian. Song Yu memandang Yan Er dan berkata, biarkan orang-orang itu menyingkirkan Lao Hei. Dia dari Departemen Penegak Hukum. Apakah Anda benar-benar ingin memulai? Yan Er sedikit khawatir, dan Song Yu menatap, apa yang kamu takutkan? Ketika dia meninggal, kami mengatakan dia diserang. Yan Er mengangguk dan kemudian mengeluarkan batu suara untuk memberi perintah. Namun, di area yang tersembunyi di dalam arai, sekelompok orang terluka parah. Lin Tian juga menaklukkan mereka satu persatu, dan kemudian menertawakan kerumunan. Semuanya, siapa yang mengizinkanmu datang? Lagu umum. Satu orang tegang, dan yang lainnya mengarahkan rambut mereka ke Song Yu. Lin Tian tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan membiarkan Anda bersaksi nanti. Sekarang kamu bisa pergi. Iya. Orang-orang ini takut untuk pergi satu demi satu, dan Lin Tian kembali ke barisan lagi. Dalam arai, saya melihat hitam tua mencari diri saya sendiri. Tua hitam. Lin Tian memanggilnya, dan Lao Hei berkata dengan penuh semangat, saya senang Anda baik-baik saja. Keluar dulu. Lin Tian berkata kepadanya, dan Han tua berkata, segera bawa Lin Tian keluar. Saat ini, Song Yu masih menunggu kabar baik, tetapi ketika Lin Tian dan Lao Hei keluar, Song Yu dan Yan Er sama-sama terlihat terkejut. Tapi Song Yu segera tenang dan bertanya pada Lin Tian, wah, apakah pasanganmu yang telah berurusan dengan kami? Pencuri memanggil pencuri itu. Lin Tian berkata sambil tersenyum, sementara Song Yu menatap, jangan berdarah, nak. Jika berdarah, Anda akan tahu kapan pengadilan penegak hukum datang. Lin Tian selesai berkata, dengan satu tangan dan satu gelombang, seluruh susunan rusak. Tetapi orang-orang di dalam semuanya adalah penjaga yang terluka parah, dan Song Yu melotot, wah, apakah kamu berani mengatakan itu bukan tanganmu? Aku hanya tahu bagaimana memecahkan pertempuran, tapi aku khawatir kamu tahu lebih baik dariku. Lin Tian tersenyum. Jangan berdalih, itu pasti kamu, kata Song Yu. Dengan itu, Song Yu ingin memulai dengan Lin Tian, dan Lao Hei berkata, apa masalahnya? Pergi ke pengadilan penegak hukum. Song Yu bersenandung, tetapi secara pribadi dia berkata kepada Yan Er, bagaimana dengan orang yang kamu atur? Saya baru saja menerima beritanya. Mereka pergi lebih dulu. Biarkan mereka bersembunyi sebentar, kata Song Yu, meyakinkan. Ya. Kemudian Song Yu berteriak dengan marah kepada orang-orang yang terluka, pergi, pergi. Mereka bangkit dari ratapan dan pergi ke ibu kota negara dengan tubuh mereka yang terluka parah. Lin Tian bertanya dengan penuh arti, Lao Hei, apa yang akan terjadi jika seseorang menyerang penjaga rumah jaga? Jawaban hitam tua yang sangat jujur, lihat luka dan nomor. Dan sekarang? Lao Hei melihatnya dan berkata setelah setidaknya puluhan orang meninggal, ini sangat serius. Jika Anda mengetahui siapa yang melakukannya, orang itu akan dihukum. Lin Tian sangat puas dengan senyuman, oke, ketika pengadilan penegak hukum, saya akan menangkap orang-orang dalam pertempuran ini. Oh, apakah Anda melihat orang-orang itu? Si hitam tua bertanya, dan Lin Tianen berkata, ya, tapi mereka bisa berlari cepat. Tetapi Song Yu, yang ada di sana, berkata, wah, ketika kamu menghina orang, kamu akan memiliki dosa yang lebih besar. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya tidak akan menghina orang, saya hanya bisa berbicara dengan bukti. Lucu. Song Yu tertawa dan secara pribadi bertanya kepada Yan Er, apakah kata-kata bocah ini kredibel? Orang-orang itu, saya telah mengatur agar mereka bersembunyi, bahkan jika anak ini melihat orang-orang itu, apa yang akan terjadi? Yan Er berkhotbah. Song Yuan berkata, itu benar. Biarkan anak ini pergi. Yan Er berkata, tetapi ketika anak ini datang ke pengadilan penegak hukum, sulit bagi kami untuk membersihkannya. Pikirkan nanti.
Lagu Yuning itu bangkit kembali, dan suara Yan RN ada di belakang, lalu terdiam. Saat fajar keesokan harinya, pasukan besar kembali ke ibu kota. Negara ini lebih makmur dari kota Shuyun, bahkan bertatahkan batu peri, bukan batu warna-warni. Batu-batu abadi ini menjadikan seluruh kota sebagai kota abadi. Tidak hanya itu, di sini, ada lebih banyak toko besar dan lebih banyak ahli, tetapi pesanannya lebih baik. Ada beberapa penjaga yang berpatroli di sekitar. Song Yu berteriak kepada seorang penjaga, bawa tim kembali ke aula penjaga, dan aku akan pergi ke pengadilan penegak hukum. Iya. Kemudian para penjaga pergi, dan Song Yu memandang Lau Hei. Lau Hei, saya harap Anda tidak akan menjadi tempat berlindung sebagai petugas penegak hukum. Jangan khawatir, saya membawanya ke pengadilan penegak hukum sesuai prosedur, dan kemudian memenjarakannya untuk diinterogasi. Lau Hei serius. Song Yu merasa tidak nyaman, tetapi berkata, aku akan pergi denganmu. Lau Hei mengabaikannya dan membawa Lin Tian langsung ke pengadilan penegak hukum. Pengadilan ini berada di bagian kota yang relatif terpencil, tetapi dijaga ketat di mana-mana, dan murid yang tak terhitung jumlahnya dengan pakaian hitam seragam. Ketika Lau Hei masuk, para murid dengan hormat berkata kepadanya, Diaken Hei. Lau Hei mengangguk dan melanjutkan sampai Lin Tian dibawa ke tempat di mana dia telah mendaftarkan informasi. Lau Hei memandang Song Yu dan berkata, terima persetujuannya. Song Yu mengeluarkan dokumen penangkapan dan memberikannya kepada Lau Hei. Setelah Lau Hei mendaftar, dia berkata kepada Lin Tian, kamu akan tinggal di sel selama 3 hari. Setelah 3 hari, Anda akan mengatur interogasi. Lin Tian berkata, bolehkah saya melaporkannya? Lin Tian menunjuk ke Song Yu, dan Song Yu mencibir, wah, apa yang ingin kamu laporkan padaku? Saya ingin melaporkan bahwa tadi malam, Anda menyusun rencana untuk membunuh banyak penjaga di aula penjaga. Lin Tian tersenyum di Song Yu. Song Yu mencibir, wah, apakah kamu punya bukti? Lau Hei juga menatap Lin Tian. Kami membutuhkan bukti untuk menangkap orang, atau kami harus membebaskan orang dalam 3 hari. Bukti, saya punya. Hitam tua ragu-ragu, karena identitas khususnya, saya harus mendaftarkannya terlebih dahulu, menunggu persetujuan dari pengadilan penegak hukum, dan kemudian menangkapnya. Sekarang, bukan? Lin Tian bertanya, tetapi Lau Hei tidak berdaya. Kami memiliki proses persetujuan di sini. Selain itu, dia adalah penjaga istana. Dia memiliki identitas khusus. Lin Tian memikirkannya dan kemudian tersenyum, ya. Sikap Lin Tian tiba-tiba berubah, yang membuat Lau Hei bertanya-tanya. Alasan mengapa Lin Tian berencana untuk berjanji adalah karena dia ingin melihat berapa banyak tikus yang akan mengganggunya dalam 3 hari ini. Bagaimanapun, tikus-tikus ini mewakili orang-orang yang memiliki masalah di negara ini, dan mereka juga merupakan objek yang akan dibersihkan Lin Tian di masa depan. Tapi Lau Hei dan Song Yu tidak tahu, terutama Song Yu dengan puas berkata, wah, apakah kamu ingin menuntutku? Menurutmu begitu? Lin Tian mengabaikannya, tapi menatap Lau Hei. Silahkan. Jangan khawatir, selama Anda memberi saya bukti, saya akan segera menyatakannya, dan begitu saya menyetujuinya, saya bisa menjatuhkannya. Lau Hei tidak tabu bagi Song Yu. Dia berjanji kepada Lin Tian. Baiklah, bawa aku ke sel dulu. Setelah Lin Tian selesai, Lau Hei membawa Lin Tian pergi, sementara Song Yu menatap punggung Lin Tian dan mencibir, itu saja. Apakah kamu ingin bermain denganku? Naif. Yan. Ragu-ragu dan berkata, bagaimana perasaanku, bocah ini, sepertinya ada peganganmu. Apa yang bisa dia ketahui? Song Yu mencibir, lalu membawa Yan dan pergi mencari beberapa kenalan di sel. Sekitar beberapa saat kemudian, Lin Tian membawanya ke sel independen, dan dinding di sekitar sel semuanya istimewa. Ada juga susunan di sekitar, yang membuat orang tidak dapat melarikan diri. Tidak hanya itu, ada banyak orang yang berpatroli di luar sel untuk mencegah siapapun melarikan diri. Kamu bisa tinggal di sini selama 3 hari. Bagaimanapun, akan lebih aman di sini. Lau Hei berkata, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, apakah benar-benar aman di sini? Ini adalah sel. Jika tidak aman, apalagi yang bisa kita lakukan? Kata hitam tua sambil tersenyum, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, sisanya terserah kamu. Kata Han tua, siap untuk pergi, tetapi Lin Tian mengeluarkan potongan bambu kayu, ini dia. Dengan ini, saya pikir Anda bisa segera mendapatkan pemeriksaan dan persetujuan. Hitam tua memandang Jen kayu dengan rasa ingin tahu. Ini adalah... Lihat saja. Old Hei mengambil potongan kayu dan melihat ingatan sekelompok orang. Ingatan orang-orang ini persis seperti situasi yang diatur Song Yu untuk menyerang tim penjaga, dan dia juga memerintahkan untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Melihat hitam tua ini, dia berkata dengan marah, Song Yu ini benar-benar menjijikkan. Hati-hati, dinding memiliki telinga. Lin Tian tersenyum pada Lau Hei, dan Lau Hei berkata, jangan khawatir, saya akan melakukannya sekarang. Dalam sehari, saya akan mendapatkan persetujuan dan menjatuhkannya. Pergi. Baru saat itulah Lau Hei pergi, dan pintu sel ditutup, dan bagian dalam dan luar sel setenang seolah-olah terisolasi.
Lin Tian menemukan tempat untuk duduk dan tersenyum, tempat yang menarik. Setelah itu, Lin Tian menutup matanya, tetapi setelah beberapa saat, pintu terbuka dan 3 orang masuk. Pemimpin adalah sipir yang membuka pintu dengan kunci. 2 lainnya, tentu saja, adalah Song Yu dan Yan Er. Melihat senyum aneh Song Yu, wah, tanpa diduga, kita bertemu lagi. Lin Tian tersenyum. Ini sangat cepat. Song Yu tersenyum pada kepala penjara dan berkata, Saudara Li, tunggu di luar. Aku akan mengobrol baik dengannya. Ya, kamu bisa bicara. Aku akan menonton di luar. Sipir tersenyum dan menutup pintu. Song Yu segera tersenyum, wah, tempat ini terisolasi dari suara luar. Terus? Artinya, aku di sini dan aku bisa berurusan denganmu dengan cara apapun yang aku mau. Song Yu itu lucu. Lin Tian tersenyum, kemarin di rumah Tuhan, kalian puluhan orang, mengapa saya tidak bisa? Sekarang Anda sendiri? Apakah Anda ingin? Song Yu berkata dengan bangga, kemarin, itu karena aku tidak membawa Tuan Yan bersamaku. Hari ini dia ada di sini. Dia akan memberitahu Anda apa artinya kesurupan. Lin Tian tersenyum, tetapi Song Yu berkata kepada Yan Er, Tuan Yan, terserah Anda. Jangan khawatir, aku akan casting. Yan Er selesai, mengeluarkan bendera hitam, dan kemudian membentuk penutup hitam untuk menjebak Lin Tian. Song Yu berkata dengan penuh semangat, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setengah jam. Yan kedua menjawab, dan Song Yu mengangguk, oke, kamu berurusan dengannya di sini, aku akan menonton di luar. Bagus. Yan Er mengangguk, dan Song Yu tersenyum, wah, setelah setengah jam, kamu harus mendengarkanku. Dengan itu, Song Yu tertawa, lalu berjalan keluar sel, menjaga di luar. Lin Tian duduk di sana, menatap Yan Er dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin menggunakan teknik hantu padaku? Wah, apakah kamu tahu ketampilan hantu? Yan Er tidak bisa menahan tawa, sementara Lin Tian tersenyum. Saya tahu lebih dari itu. Saya juga tahu bahwa Anda dapat mengendalikan jiwa orang lain. Ya, selama kamu diberkati olehku selama setengah jam, jiwamu akan dikendalikan olehku, dan kemudian kamu akan mengakui apa yang ingin kamu akui. Senyum jahat Yan Er ini. Apakah ini tipuan untuk dikalahkan? Lin Tian Xiao bertanya pada Yan Er, dan Yan Er tertawa, siapa yang membuatmu menentang keluarga Song? Keluarga Song? Saya pikir itu dari negara bagian Qin. Apakah Anda ingin menangkap saya? Lin Tian menertawakan Yan Er, dan Yan Er terkejut dan berkata, wah, kamu tahu itu banyak. Lin Tian mencibir, tidak ada hubungannya denganku bahwa keluarga Song di kota Shuyun dihancurkan, tetapi kamu memelukku seolah-olah kamu ingin menjatuhkanku dulu, tidak peduli apakah aku melakukannya atau tidak, kan? Yan Er tiba-tiba tertawa, wah, kamu terlalu pintar. Kamu bisa menebak semua ini. Sepertinya kamu juga dari negara Qin? Atau apakah Anda bekerja untuk negara Qin? Ya, saya dari negara bagian Qin. Yan Er berkata dengan bangga, dan Lin Tian tersenyum, selamat telah menjawab pertanyaanku. Yan Er ragu, apa maksudmu, nak? Maksudku, kamu tidak berguna bagiku. Lin Tian selesai, keluar dari sampul hitam, dan kemudian memukul Yan Er dengan pemusnahan virtual. Mata Yan Er membelalak, Kamu pikir keterampilan hantu kecil bisa membawaku? Itu naif dari Anda. Lin Tian selesai dan bertepuk tangan lagi. Yan Er jelek dan ingin melarikan diri, tetapi pintunya tertutup, dan suara batin tidak bisa mencapai luar. Ini membuat Yan Er khawatir, dan Lin Tian menatapnya sambil tersenyum. Tidak mengandalkan terjebak di sel ini? Yan Er mulai panik dan berkata, nak, bicaralah jika ada yang ingin kau katakan. Lin Tian tidak peduli, tapi Yan Er mengeluarkan batu itu untuk memberitahu Song Yu agar menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika Lin Tian melambai, batu itu jatuh ke tangan Lin Tian. Yan Er berkata dengan mata lebar, kamu. Nah, giliranku untuk mengendalikanmu. Anda mengendalikan saya. Sebelum Yan Er bisa bereaksi, Lin Tian dengan cepat mendatanginya dan menikamnya beberapa kali. Yan Er tidak bergerak. Ini membuat Yan Er takut, wah, kamu. Lin Tian meletakkan tangannya di dahi Yan Er dan tersenyum, belenggu jiwa memang dari keadaan Qin. Yan Er berkata dengan ngeri, wah, aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Tidak mungkin. Lin Tian pertama-tama mematahkan belenggu jiwanya, lalu memberinya segel jiwa, dan kemudian melepaskan Yan Er. Dia menatap Lin Tian dengan ngeri, dan Lin Tian tersenyum. Apalagi yang ingin kamu katakan? Yan Er tahu bahwa dia sepenuhnya ada di tangan Lin Tian, tetapi dia berkata, wah, saya akui Anda kuat, tetapi di ibu kota negara, ada banyak kekuatan di negara bagian Qin. Saya menyarankan Anda untuk tidak melawan mereka. Apakah kamu membuatku takut? Bukan untuk membuatmu takut, itu benar. 2 kanon 1 yang ketat itu. Lin Tian tidak mempedulikannya, tetapi berkata kepadanya, baiklah, keluarlah, dan buat alasan untuk apa yang terjadi di sini. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa Anda telah kembali kepada saya. Ya, tuanku. Yan Er tidak punya pilihan selain keluar, dan Lin Tian Pan duduk dan tertawa dengan mata tertutup.
Saat ini, melihat Yan Er keluar begitu cepat, Song Yu di luar bertanya, bukankah ini setengah jam? Saya menggunakan metode khusus untuk mempercepatnya. Jadi dalam 3 hari, anak ini akan berada di bawah kendalimu dan mengakui segalanya? Song Yu bertanya dengan penuh semangat. Iya, kata Yan Er, dan Song Yu sangat senang. Itu bagus.